Hai halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 siap menampilkan hasil praktikum biologi yang super seru dan penuh ilmu. Judul praktikum kami kali ini adalah Uji zat gizi pada bahan makanan sehari-hari. Jadi selama praktikum, kami melakukan serangkaian pengujian pada bahan makanan yang sering kita temui sehari-hari, seperti nasi, pisang, tahu, ayam, telur, dan tepung terigu. Nah, dari uji ini kita bisa tahu kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa dalam makanan tersebut. Yang paling seru, kita bisa melihat langsung bagaimana reaksi kimia terjadi dan mengidentifikasi zat gizinya hanya dari perubahan warna. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Oke, sebelum kita masuk ke percobaannya, yuk kita bahas dulu dari awal, kenapa sih kita perlu melakukan uji zat gizi ini? Nah, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan menjaga fungsi tubuh. Di dalamnya terdapat berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat berfungsi optimal. Zat gizi bermacam-macam loh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat. Masing-masing berperan berbeda tetapi saling melengkapi. Karbohidrat menjadi sumber energi utama, protein penting untuk pertumbuhan dan pembentukan jaringan, enzim, dan hormon. Sedangkan lemak menjadi cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin dan mineral berperan dalam berbagai reaksi biokimia, air sebagai pelarut dan juga transportasi zat gizi, sedangkan serat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Zat gizi tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga secara mental dan kognitif. Kekurangan zat gizi bisa menurunkan fokus, daya ingat, bahkan mempengaruhi suasana hati loh. Karena itu, penting memahami kandungan gizi makanan. Salah satunya melalui uji zat gizi, seperti yang akan kita bahas hari ini. Sekarang kita lanjut ke tujuan praktikum ya. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Kedua, kita belajar mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Ketiga, kita diperkenalkan metode uji zat gizi menggunakan reagen seperti Lugol, Biuret, Benedict, dan kertas buram. Praktikum ini juga menghubungkan teori dan praktikum langsung di laboratorium. Terakhir, kita belajar menganalisis data dan membuat laporan ilmiah seperti ilmuwan beneran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian alat dan bahan ya. Ini penting banget, karena tanpa alat dan bahan yang tepat, hasil percobaan kita bisa tidak akurat. Untuk alatnya, kami memakai mortar dan alu untuk menghaluskan sampel agar reagen bisa bereaksi optimal, plat tetes untuk tempat meneteskan reagen dan mengamati perubahan warna, iodin atau Lugol, Biuret, dan Benedict sebagai reagen uji zat gizi, spiritus sebagai sumber panas, kertas buram untuk mendeteksi lemak, tabung reaksi, serta penyepit dan sarung tangan demi keamanan dan akurasi percobaan kali ini. Untuk bahan-bahannya, kami menggunakan 1. Nasi putih untuk uji karbohidrat kompleks, 2. Telur rebus sebagai sumber protein hewani yang lengkap, 3. Ayam rebus, protein hewani sedang dan mengandung lemak, 4. Tahu mentah untuk tinggi protein nabati dan lemak sehat, 5. Tepung terigu sebagai sumber karbohidrat kompleks, dan 6. Pisang sebagai kaya gula sederhana yaitu untuk glukosa dan fruktosa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian prosedur praktikum. Pertama, semua bahan kita haluskan menggunakan mortar dan alu supaya reagen bisa bereaksi lebih efektif dengan molekul-molekul target seperti pati, protein, dan lemak. Untuk uji karbohidrat, bahan makanan ditaruh di plat tetes dan ditetesi larutan Lugol. Jika muncul warna biru kehitaman, artinya ada pati atau amilum. Untuk uji coba protein, bahan ditetesi dengan reagen Biuret. Kalau warnanya berubah menjadi ungu, berarti bahan tersebut mengandung protein dan terdapat ikatan peptida. Untuk uji lemak, bahan ditekan di kertas buram. Kalau muncul bercak transparan, berarti mengandung lemak karena sifatnya yang hidrofobik. Terakhir, untuk uji glukosa, bahan dicampur dengan reagen Benedict lalu dipanaskan. Warna akan berubah dari biru ke hijau, ke kuning, ke oranye, ke merah bata, tergantung kadar glukosa. Hipotesis awal percobaannya adalah nasi dan tepung terigu akan menunjukkan kandungan karbohidrat yang tinggi karena sumber pati utama. Pisang akan mengandung glukosa atau fruktosa yang tinggi. Tahu dan ayam akan menunjukkan protein tinggi, dan lemak pada ayam dan tahu terlihat pada kertas buram. Telur, protein, sedang hingga tinggi, dan karbohidratnya rendah. Hasil uji karbohidrat menggunakan reagen Lugol atau iodin menunjukkan bahwa nasi putih dan pisang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, menandakan kandungan pati yang tinggi. Nasi putih berubah dari putih menjadi biru kehitaman yang pekat, menunjukkan amilum tinggi sebagai sumber energi utama yang dicerna lambat. Pisang berubah dari kuning menjadi biru kehitaman, menunjukkan pati yang cukup tinggi, meskipun sebagian besar telah terurai menjadi gula sederhana. Tepung terigu juga memberi hasil yang positif, meski warnanya lebih pucat dari yang diharapkan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah sampel yang sedikit atau proses penghalusan yang kurang optimal. Meski begitu, hasil ini tetap menunjukkan kandungan karbohidrat kompleks yang signifikan. Telur, tahu, dan ayam tidak menunjukkan perubahan berarti, menandakan karbohidrat rendah atau hampir tidak ada. Hasil uji protein menggunakan reagen Biuret menunjukkan variasi hasil yang sudah sesuai dengan kandungan proteinnya. Pertama, tahu mentah berubah warna dari putih ke ungu pekat, menandakan protein tinggi karena kedelai. Lalu, ayam rebus dan telur rebus berubah warna menjadi ungu sedang, menandakan protein sedang hingga tinggi karena merupakan sumber protein hewani lengkap. Lalu, nasi berubah warna menjadi ungu muda karena memiliki protein rendah. Sementara itu, pisang menunjukkan reaksi yang lemah, menandakan protein yang tidak maksimal. Secara keseluruhan, hasil dari uji ini menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan hipotesis, yaitu bahan pangan hewani dan kedelai merupakan sumber protein utama.
Untuk uji zat gizi berupa lemak, perbedaan hasil bisa terlihat dari ukuran bercak transparan pada kertas. Tahu mentah meninggalkan bercak yang luas, menunjukkan lemak nabati tinggi sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin. Ayam rebus menunjukkan bercak sedang, menandakan lemak hewani yang sedang. Telur rebus dan nasi putih tidak menunjukkan bercak, berarti menandakan lemak rendah atau tidak ada. Hasil ini konsisten dengan teori bahwa tahu dan ayam merupakan sumber lipid yang lebih signifikan dibandingkan nasi dan telur. Untuk uji coba glukosa dengan reagen Benedict, lalu bahan makanan dipanaskan, menghasilkan beberapa reaksi warna yang menunjukkan perbedaan kadar gula sederhana. Pisang berubah warna dari kuning menjadi oranye kemerahan yang menunjukkan kadar glukosa tinggi sampai sedang dari hasil pemecahan pati saat buah matang. Tahu mentah berubah warna menjadi kuning kehijauan yang menunjukkan kadar glukosa sedang sampai rendah, kemungkinan berasal dari gula alami kedelai. Tepung terigu berubah warna dan memunculkan sedikit warna kuning bercampur dengan hijau muda, menandakan glukosa yang rendah karena kandungan utamanya berupa pati kompleks. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa pisang mengandung gula sederhana tertinggi di antara ketiga bahan yang diuji. Secara keseluruhan, hasil dari percobaan kami sesuai dengan hipotesis dan literatur biologi nutrisi, yaitu sebagai berikut. Nasi dengan karbohidrat tinggi, pisang dengan glukosa tinggi, tahu dan ayam dengan protein tinggi dan lemak terdeteksi, serta telur dengan protein sedang dan karbohidrat rendah. Intensitas warna pada tepung terigu ternyata sedikit lebih rendah dari yang diharapkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti distribusi sampel yang tidak merata, ukuran partikel tepung yang tidak cukup halus, atau pencampuran reagen yang kurang optimal, sehingga reaksi kimia tidak berlangsung maksimal. Selain itu, kandungan glukosa pada tahu sedikit lebih tinggi dibanding pada literatur. Hal ini kemungkinan karena adanya gula alami yang terbentuk selama proses pengelolaan kedelai atau kontaminasi sampel. Variasi hasil uji Benedict juga dapat terjadi akibat perbedaan durasi pemanasan, ketebalan sampel yang berbeda, serta konsentrasi reagen yang tidak seragam. Perubahan warna uji Benedict bersifat semi kuantitatif, sehingga interpretasi warna perlu dilaksanakan secara cermat dan hati-hati. Dari praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berbeda-beda dan dapat diidentifikasi menggunakan reagen kimia. Dengan uji sederhana ini, kita bisa memahami peran zat gizi dalam tubuh dan pentingnya memilih makanan yang bergizi seimbang. Praktikum ini juga membantu kita melihat konsep biokimia secara nyata, mulai dari reaksi redoks gula, ikatan peptida pada protein, dan lain-lain. Dan yang paling penting, ilmu nutrisi bukan hanya sekedar teori di buku, tetapi juga bisa kita buktikan secara langsung di laboratorium. Sekian video praktikum kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang gizi dan kesehatan. Ingat ya, makan itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga harus bergizi. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Dadah!